Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, saat ini dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 5 Oktober 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tercantum dalam Pandora Papers. Sebutan untuk bocoran dokumen finansial rahasia dari 14 agen yang mengatur perusahaan cangkang di seluruh dunia. Menurut Pandora Papers, Luhut pertama kali ditunjuk menjadi Presiden Direktur Petro Capital dalam rapat yang digelar pada 19 Maret 2007. Ia dipilih bersama dua orang lainnya dan berkantor di Guayaquil, Ekuador. Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar Pertamina International SA. Dalam dokumen setebal 17 halaman disebutkan perusahaan yang baru berganti nama itu ditugasi memproduksi sekaligus mengangkut produk minyak bumi. Petrostar juga diperintahkan melakukan ekspor impor. Sebelumnya nama Luhut juga tercantum dalam berkas Panama Papers. Dokumen firma hukum Mossack Fonseca yang bocor 5 tahun lalu, ia disebut sebagai Direktur Mayville International, perusahaan cangkang di Republik Seychelles, negara suaka pajak di Afrika. Nah, pemirsa, apa itu Pandora Papers, bagaimana cara kerjanya, dan apa tujuan di dalam pembocoran dokumen ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Arif Firmansyah selaku Direktur dari LSEI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah sehat, Bung Arif. Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga kita semuanya sehat, baik di Indonesia maupun yang di Taiwan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bung, kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan pemberitaan tersebut, ini kan terkuak atau kebocoran dokumen Pandora Papers berisi berisi sekitar 11,9 juta file dengan volume data mencapai hampir 3 terabyte. Ini kan cukup menarik. Nah, ini pertanyaannya adalah apa sih ya? Apa Pandora Papers itu apa, dan cara kerjanya itu bagaimana itu? Mohon pencerahannya ini Bung Arif. Baik, terima kasih Bung Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa KC Channel yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini suatu hal yang menarik sekali kalau kita membahas mengenai berita-berita yang terkini yang memang lagi gempar, bahkan nggak cuma menggemparkan di Indonesia, bahkan di dunia internasional terkait dengan Pandora Papers. Kalau kita dengar istilah Pandora Papers ini, maka seakan kita itu teringat dengan kasus yang lain, yaitu Panama Papers yang sebelumnya juga cukup menggemparkan dunia, bahkan beberapa pejabat-pejabat negara di beberapa kalangan atau beberapa negara itu juga disebut-sebut di dalam Panama Papers, dan sekarang juga disebut lagi oleh di dalam Pandora Papers. Di mana Pandora Papers ini merupakan hasil investigasi atau hasil penelitian yang dilakukan oleh ICGI atau semacam namanya konsorsium ya, konsorsium dari jurnalis atau para wartawan investigatif yang ada di Washington DC itu untuk mengungkap kira-kira apa saja yang selama ini ada di negara-negara yang bebas pajak seperti Panama, Dubai, lantas juga Monaco, Swiss, dan Kepulauan Cayman yang memang itu menjadi surga pajak. Artinya surga pajak itu berarti siapapun yang ada atau perusahaan apapun yang berada di negara-negara tersebut itu bisa diberikan pembebasan pajak. Nah, lantas maknanya apa atau isinya apa Pandora Papers ini? Para wartawan investigatif tadi itu mencoba mencari tahu perusahaan-perusahaan yang memang mereka itu melakukan investasi atau memiliki perusahaan atau di beberapa investasi di negara-negara yang bebas pajak tadi itu, apakah betul-betul investasi itu adalah investasi yang murni diperoleh dari dana yang bisa dikatakan dana yang sah ya, sah atau dana yang bukan dari penggelapan. Dan lantas ternyata di dalam Pandora Papers itu ditunjukkan ya bisa dikatakan ternyata
investasi atau perusahaan-perusahaan yang memang berada di beberapa tempat tadi ya, Panama, Dubai, Monaco, Swiss, dan Kepulauan Cayman, itu dijadikan tempat untuk money laundering, ya, money laundering. Ya, di dalam itu juga bahkan disebutkan beberapa bandar-bandar narkoba dunia pun juga kalau ingin mencuci uangnya dari bisnis yang haram tadi itu, mereka menginvestasikan di perusahaan-perusahaan cangkang yang ada di negara-negara yang bebas pajak tadi itu. Termasuk juga diantaranya beberapa kalangan pejabat di negara-negara di seluruh dunia, beberapa diantaranya itu juga mereka disinyalir harta atau ya kekayaan mereka yang diperoleh dengan cara yang tidak benar atau yang diperoleh dengan cara yang melakukan penggelapan, entah penggelapan pajak, penggelapan hasil dari korupsi dan sebagainya, itu mereka tanamkan di sana. Nah, intinya berarti Pandora Papers ini mencoba untuk mengungkap atau membongkar sindikat investasi yang haram. Haram dalam artian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di masing-masing negara. Nah, ini yang menarik. Ya, ternyata juga yang bisa dikatakan menarik itu adalah ternyata para pejabat negara, mulai dari menteri, bahkan ada beberapa negara itu juga presiden. Kalau dulu di Panama Papers itu sampai mendorong yang namanya Presiden Islandia itu mengundurkan diri karena namanya disebut-sebut di dalam Panama Papers tersebut. Nah, ini sebenarnya berupaya untuk mengungkap borok-borok para pejabat yang sekiranya mereka itu memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat di negara itu dengan mengeruk banyak hasil korupsinya atau hasil penggelapan pajaknya dan selain sebagainya itu diarahkan atau dilarikan ke negara-negara atau tempat-tempat yang memang di situ bebas pajak. Demikian, Bung Aziz. Ya, baik Bung Arief. Lantas kemudian kalau kita mencermati, ini kan adakah tujuan ekonomi di dalam pembocoran dokumen ini? Sejauh mana dampaknya jika pun itu ada? Dan apakah ini sekedar memiliki tujuan ekonomi atau juga memiliki motif ya? Dari apakah motif pembocoran ini juga lebih ke arah motif politik begitu? Ya, tentunya meski ini kalau bisa dibilang ICIG atau ICGI tadi itu konsorsium jurnalis investigatif itu merupakan lembaga independen, ya semacam kayak LSM gitu ya, LSM dunia. Namun tentunya mereka bukan sekedar bekerja gotong royong atau bekerja tanpa ada motif ekonomi sama sekali, tentu tidak. Ya, tentunya juga ya semua LSM mau LSM lokal atau internasional mereka tetap juga bekerja itu ada beberapa motif yang mendasarinya. Tidak murni dia itu motif untuk sekedar membersihkan tatanan ekonomi dunia atau tatanan politik dunia dengan betul-betul bersih, tidak. Ya, termasuk dalam kasus Pandora Papers ini. Kalaulah dikatakan adakah motif ekonomi dan politik, tentu semua pihak atau beberapa pihak juga bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. Termasuk bahkan ibarat gini, kalau ada seseorang yang dia itu ada bahkan beberapa kasus itu LSM itu berdiri bahkan dipakai untuk semacam kayak media untuk ya bahasa kasar itu media untuk menodong orang yang dia itu ketahuan kejahatannya, gitu, menodong untuk orang yang ketahuan kejahatannya. Ibarat gini, kalau Mas Aziz, ya, misalkan memiliki satu proyek-proyek yang tidak benar, misalnya itu, lantas saya mengetahuinya, tinggal lantas saya mengatakan kepada Mas Aziz ya, Mas Aziz, pengen apa-apa enggak, misalnya. Kalau pengen aman, oke saya diam. Kalau pengen enggak aman atau pengen terungkap, bocor, maka gitu saya ya, akan ungkap, ya, bocor, misalnya itu ya. Nah kalau pengen enggak bocor ya, kira-kira saya dapat apa dari Mas Aziz, misalnya itu. Meski nggak semua LSM seperti itu, tapi ada beberapa kasusnya. Maka kasus untuk Pandora Papers pun juga bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak, bahkan pemerintah sendiri itu bisa dikatakan sebagai alat bargaining, atau ini ada bargaining power-nya di situ. Kalau sudah saya pegang datanya, misalnya, ternyata kamu pernah melakukan kejahatan seperti ini,
ya ternyata kamu pernah melakukan penggelapan pajak seperti ini, atau bahkan perusahaanmu itu ada di Panama atau di Dubai atau di Cayman Island atau di Monaco. Nah ini ketahuan kalau ini hasil dari penggelapan pajak atau hasil dari korupsi. Kira-kira ya kan, kamu pengen aman atau tidak? Ya kalau pengen aman, saya dapat apa dari kamu? Ya itu entah nanti siapa yang bisa memanfaatkan. Bahkan pemerintah pun juga bisa memanfaatkan, termasuk sekarang kalau tadi CGI itu bertempat di atau berpusat di US atau juga ada beberapa korespondennya ada di Australia, Hungaria dan sebagainya, itu bisa menjadi alat, bahkan bisa dikatakan menjadi bargaining power bagi pihak-pihak yang memegang data tersebut pada oknum pejabat yang memang terjerat atau terbongkar namanya itu ada di Pandora Papers tersebut. Motif ekonomi jelas, kemungkinan jelas ada. Motif politik bahkan juga ada. Ya kan, untuk menjatuhkan lawan politiknya misalnya gitu, maka ya data seperti ini bisa diulik, ya kan, bisa diulik, bisa dipakai untuk menyerang lawan politiknya. Tergantung siapa yang memanfaatkan data ini. Baik Pandora Papers itu bisa dimanfaatkan oleh mungkin CGI atau bahkan pihak-pihak yang lain untuk bisa saya sudah punya data kamu. Ini kartu trufnya, ya kan. Nah, kalau kamu macam-macam saya bongkar lebih detail. Kalau pengen aman, ya kira-kira saya dapat apa. Gitu. Ya, baik Bung. Lantas kemudian sebagaimana yang sudah Anda singgung dan jelaskan ya tadi bahwasanya informasinya kantornya kan bertempat di Amerika. Nah ini melihat hal itu, ini juga ada dugaan yang berpandangan bahwa Amerika ini berada di belakang skandal dari Pandora Papers ini. Lantas betulkah demikian ini? Mohon pencerahannya ini, Bung Arief. Iya, hipotesis seperti itu ya bisa masuk akal pula. Kalau ada hipotesis yang menyebutkan ini US berada di balik pengungkapan Pandora Papers, meski tidak secara langsung, misalnya gitu. Hipotesis itu mungkin bisa dibenarkan dengan logika seperti ini. Kalau sekarang memang di parlemen US sana antara Republik dengan Demokrat ini mereka sedang bertikai. Artinya apa? Sekarang yang memerintah adalah Joe Biden dari Demokrat, sedangkan oposisinya adalah Republik, misalnya itu. Nah, dari pihak Demokrat itu menginginkan untuk anggaran keuangan negara itu dinaikkan beban batas maksimal hutangnya, misalnya itu. Nah, lantas dari pihak Republik nggak mau. Nah, artinya apa? Ini dari kalangan parlemen Amerika itu menengarai bahwasanya anggaran negara US ini lagi mengalami krisis, ya kan? Di US juga mengalami krisis anggaran. Nah, bagaimana cara untuk bisa mengisi anggaran negara itu tanpa harus hutang, misalnya itu? Nah, salah satunya ya bisa dipermainkan kartu truf ini. Beberapa pengusaha, beberapa pelaku usaha atau bahkan pejabat-pejabat yang notabene entah itu di Amerika sendiri ataupun di negara-negara lain yang mereka negara-negara lain itu punya ketergantungan dengan US, maka ini bisa dipakai sebagai kartu truf bagi US. Nah, kalau memang misalkan kamu tetap pengen aman di negara-negara tadi itu Panama, Dubai, Monaco dan sebagainya, di mana di situ memungkinkan perusahaan-perusahaan cangkangnya itu juga dikelola atau didirikan oleh orang-orang dari semacam kayak US dan sejenisnya. Nah ini bisa menjadi satu senjata bagi US untuk ya bisa mengatakan kasih duit saya, maka aman nanti kamu dan datamu nggak akan dibongkar lebih detail lagi. Memungkinkan seperti itu. Ya kan, dikala orang lagi krisis anggaran, dia akan berpikir cari cara atau cari dana, misalnya itu tanpa harus hutang, tanpa harus meningkatkan pajak. Kalau meningkatkan pajak di dalam negara itu kan tentu itu sebagai kebijakan yang nggak populer bagi pemerintah. Tapi mencari cara yang lain, nah salah satunya bisa jadi memanfaatkan Pandora Papers ini untuk ya, mengambil kembali harta-harta para pelaku atau orang-orang money laundering tadi itu untuk bisa diambil sebagai salah satu sumber untuk mengisi anggaran negara. Ya, baik Bung. Kalau kita melihat dan mencermati ya dari dokumen-dokumen yang telah diungkap, jadi kan kita lihat bahwasanya kebocoran ini mencakup oknum-oknum dari para politisi. Nah, kemudian apakah dokumen ini akan menggoyahkan dan melemahkannya ya serta mengungkapkan dugaan dari korupsi, maksud kami dugaan korupsi dari para oknum-oknum politisi tersebut, dan
apakah adanya dokumen-dokumen semisal ini juga mengungkapkan betapa suburnya ya korupsi di dalam ideologi kapitalisme itu sendiri, Bung Arief? Iya, baik. Kalau dikaitkan dengan korupsi kapitalisme dan itu memang sudah menjadi ya bisa dikatakan menjadi satu paket ya kan. Apalagi tadi sempat disinggung-singgung ada ada dua ya bisa dikatakan dua petinggi eksekutif negara ini itu juga disebut-sebut namanya di sana. Ya, ada yang menyebut LBP ataupun AH yang saat ini mereka memangku jabatan sebagai menteri misalnya itu. Nah, ini kalau kembali lagi ke yang pertanyaan awal tadi mengenai apa itu Pandora Papers, memang itu berisi data yang mengungkap perusahaan termasuk para pelaku usahanya atau pemilik usahanya itu yang dari kalangan pejabat atau bahkan sampai bandar narkoba. Yang kalau memang itu pejabat maka mereka itu mencuci uangnya hasil dari menghindari pajak di negaranya sendiri atau mencuci uang dari hasil korupsinya tersebut dengan membuat perusahaan di negara-negara yang bebas pajak tadi misalnya itu. Nah ini kalau kita cermati maka oleh karena pajak itu di setiap negara itu semakin lama semakin dinaikkan termasuk di Indonesia ini kan bahkan sampai PPN untuk pembelian beras sembako itu aja PPN terhadap pendidikan itu kan juga mau dipajaki gitu kan. Belum lagi pajak penghasilan yang lain. Nah, ini mendorong orang itu untuk menghindari pajak ya kan atau agar tidak ketahuan hasil korupsinya itu maka itu bisa digelapkan atau dicuci uangnya itu dengan melakukan investasi di tempat-tempat yang sekiranya tadi bebas pajak misalnya itu. Nah, ini memang akan menjadikan kapitalisme dengan model-model seperti ini, ya itu akan mendorong setiap orang itu mengamankan hartanya, ya agar jangan sampai terjerat pajak yang begitu tingginya. Ya termasuk kalau kita katakan pajak itu termasuk instrumen utama dalam negara yang mendasarkan pada kapitalisme itu sebagai sumber penerimaan utama negara di setiap negara yang memang mengadopsi kapitalisme. Nah inilah yang menjadikan orang itu akhirnya gimana caranya dia itu menghindari pajak. Jangankan untuk investasi di model Panama, Monaco, Cayman Island, dan Dubai, maka di dalam negeri pun juga kalau bisa dikatakan beberapa oknum perusahaan-perusahaan itu agar dia itu tidak membayar pajak yang besar, misalkan harusnya dia itu dipotong pajaknya itu 100 juta, tapi mereka mencoba untuk bekerja sama dengan oknum-oknum dalam di kalangan petugas pajak itu untuk mengatur ulang agar pajak yang dikenakan harusnya 1 juta, cukup dia itu membayar 20 juta. Kita masih ingat ya kasus petugas pajak yang dulu, ya kan, yang mana dia sebagai semacam kayak maklar, ya maklar untuk para perusahaan yang agar mereka nggak membayar pajak tinggi, maka nanti bisa diatur mengenai nilai-nilainya. Ini jelas menjadi satu kebobrokan tersendiri di dalam sistem kapitalisme itu, oleh karena orang itu selalu dipungut dengan pajak dan pajak yang lebih tinggi lagi. Demikian Mas Aziz. Ya, tracking maksud kami terakhir Bung Arief ini, lantas mencermati dengan berbagai macam keruwetan dan hal-hal yang cukup ya membuat kita sedih, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat kita dan lain-lain. Lantas apa rekomendasi dari Anda terkait dengan mencuatnya skandal tersebut ini? Baik dari sisi korupsi, kemudian pajak, kemudian utang luar negeri dan juga kejahatan kapitalisme sendiri, Bung Arief. Iya. Mengenai tadi yang menarik adalah memang lebih kental aroma penggelapan pajak dalam kasus Pandora Papers ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga itu mencuci uang hasil korupsinya tadi. Sempat tadi disebutkan ya beberapa pejabat yang ada di negeri ini juga tersangkut di Pandora Papers ya kan melalui perusahaan-perusahaan cangkangnya. Sehingga kalau kita kembali lagi kepada konstitusi di negara ini itu sudah dikatakan melakukan pelanggaran Perpres nomor 13 tahun 2008. Yaitu apa itu? Kewajiban korporasi menyampaikan laporan beneficial ownership atau pemilik manfaat sesungguhnya dari korporasi itu kepada Kemenkumham.
Artinya apa? Mereka itu punya perusahaan apa saja. Kalaulah misalkan pejabat atau pengusaha di Indonesia yang dia itu punya perusahaan di luar negeri, apalagi di perusahaan di negeri-negeri yang bebas pajak tadi, itu harus dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan berarti memang ini sudah ditengarai ada niatan untuk menghindari pajak tadi, misalnya itu. Nah, kembali lagi yang pertanyaan tadi itu, maka rekomendasi apa yang bisa kita berikan? Maka melalui KC Channel ini, LC atau Lingkar Studi Ekonomi Indonesia ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang pertama, ya kembalikan lagi bahwasanya instrumen penerimaan negara itu jangan ditekankan pada pajak. Ya, jangan ditekankan pada pajak, tapi kita memaksimalkan instrumen penerimaan negara itu dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, tentunya itu digarap sendiri atau dikelola langsung oleh pemerintah atau oleh negara, sehingga nanti harapannya dengan pengelolaan seperti itu, maka itu akan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal pada APBN kita sebagai salah satu penerimaan utama negara. Sedangkan pajak itu yang nomor akhir. Ya kan, pajak itu nomor akhir. Yang kedua tentunya juga kalau tadi itu utang luar negeri dikaitkan, maka selama ini utang luar negeri itu dimunculkan sebagai salah satu pembiayaan atau salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara. Apabila sumber penerimaan negara dari pajak itu tidak mencukupi, barulah pemerintah itu akan mencari tambahan dana itu menggunakan utang luar negerinya. Nah, ini juga formula yang kurang bagus untuk bisa melakukan pembangunan negara. Dan tadi itu juga kalau akhirnya utang luar negeri, belum lagi kalau sudah utang ribanya juga cukup tinggi, ya kan? Dan utang itu untuk membangun proyek-proyek yang ada, dan proyek-proyek yang besar itu juga cenderung akhirnya mengundang beberapa oknum-oknum pejabat itu untuk melakukan korupsi, misalnya itu. Nah, ini yang menjadi lingkaran setan dalam kapitalisme. Nah, lantas bagaimana? Tentunya nanti itu, ya tadi kembali lagi ke sumber penerimaan negara itu, kita maksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu yang begitu melimpahnya itu dikelola oleh BUMN Indonesia atau dikelola oleh negara, dan nanti hasilnya dikembalikan kepada masyarakat untuk kemakmuran bersama. Lantas yang kedua tentunya BUMN yang ada jangan dimatikan, tentu divitalisasi, direvitalisasi. Agar apa? BUMN yang ratusan yang ada di Indonesia itu kalau direvitalisasi, maka itu juga akan mendatangkan pemasukan negara, yang pemasukan itu mampu untuk bisa membangun atau merealisasikan proyek-proyek yang ada di Indonesia. Lantas yang ketiga, untuk mencegah korupsi yang begitu masih menggurita, maka KPK salah satu instrumen di Indonesia ini untuk memberantas korupsi, ya jangan dilemahkan. Kalau selama ini kita gembar-gembar itu untuk memberantas korupsi, tapi di sisi yang lain KPK dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK. Belum lagi yang kedua, beberapa pegawai KPK yang sekiranya mereka itu memiliki integritas yang tinggi untuk pemberantasan korupsi, malah mereka terjegal dengan TWK, misalnya itu. Dan lantas yang ketiga, tentunya isu korupsi itu di Indonesia semakin lama semakin redup. Pemberantasannya juga semakin lama semakin melemah dibandingkan isu yang radikal-radikal tentang di Indonesia, misalnya itu. Ini juga kalau kita kaitkan, maka tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri ini apabila fokus utama tadi pemberantasan korupsi dan juga memaksimalkan sumber penerimaan negara itu tidak menjadi fokus utama bagi pemerintah dan beberapa pihak yang terkait dengannya. Yang terakhir, maka untuk bisa menyelesaikan semuanya itu, oleh karena ini sumbernya ada pada sistem ekonominya di Indonesia itu masih menggunakan ekonomi kapitalisme, maka ya berarti harusnya itu diganti. Kenapa? Karena bertahun-tahun mulai kita berdiri sampai sekarang itu, negara kita itu masih istiqomah menggunakan kapitalisme. Sedangkan mulai dari berdiri sampai sekarang Indonesia itu, maka kapitalisme belum mampu mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi masyarakat. Maka dari itu kita merekomendasikan untuk mengganti sistem kapitalisme ini tentunya dengan sistem yang sudah teruji secara sejarah, yaitu sistem ekonomi Islam. Yang tadi kita
rekomendasikan kepada pemerintah itu untuk memaksimalkan sumber-sumber penerimaan negara itu sesuai dengan aturan Islam, baik itu dari kepemilikan umum, ya mengelola sumber daya alam tadi, kepemilikan negara dengan memaksimalkan revitalisasi BUMN dan kepemilikan individu, maka kita tekankan kepada setiap individu itu untuk bisa turut memberikan sumbangsih pada negara melalui beberapa instrumen-instrumen yang bisa dipakai untuk membiayai pembangunan negara. Demikian, Mas Aziz. Ya, baik Bung Arief, ini Mas Yawani. Terima kasih atas pencerahannya ya, dan juga terima kasih atas kesempatan waktunya bisa bergabung di Kabar Petang pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah Bung Arief Firmansyah dari Elsai, ya, langsung dari Taiwan. Pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KC News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.